Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Teraokun sebelumnya, cerita kali ini memperlihatkan Im Sama yang sudah kembali ke area pertarungan setelah sebelumnya terhempas oleh serangan gabungan Luffy, Loki, dan juga Jinbei. Meski serangan gabungan mereka sangat kuat, tapi itu masih belum cukup untuk menumbangkan Im Sama di sana. Setelah Im Sama kembali, dia akan bertarung dengan lebih serius lagi. Bahkan di sini, Im Sama langsung bisa menemukan kelemahan dari teknik Jin Gear 5 milik Luffy. Selain itu, Im Sama juga memikirkan keadaan di tempat Somers dan juga Killingham. Apakah mereka berdua sudah berhasil menyelesaikan misi atau belum? Misi itu adalah menculik anak-anak raksasa dan membawa mereka ke Marijuis. Karena itu merupakan misi yang sangat penting. Di sini dijelaskan secara detail mengapa menculik anak-anak raksasa terbilang sangat penting. Dan itu ternyata berhubungan dengan rencana di masa lalu saat perang besar di abad kekosongan. Mari kita bahas semuanya secara detail mulai dari yang pertama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Im Sama yang telah kembali ke area pertarungan setelah terhempas akibat serangan gabungan dari Luffy, Loki, dan juga Jinbei. Serangan gabungan itu memiliki 3 unsur elemen. Pertama Jinbei dengan serangan elemen air, lalu Loki dengan serangan elemen petir, kemudian Luffy yang menggunakan serangan api dari kekuatan energi matahari. Saking kuatnya serangan gabungan itu, Im Sama yang terhempas langsung kembali ke dalam mode normal. Sebelumnya, Im Sama memasuki mode baru yang membuat fisiknya menjadi semakin menakutkan dan cara bertarungnya pun menjadi semakin buas. Namun, setelah terkena serangan itu, mode tersebut pun langsung menghilang sehingga dia pun kembali ke dalam mode normal. Meski begitu, Im Sama tentu akan memakai kemampuan-kemampuan hebat lain di sana mengingat dia menguasai banyak sekali teknik. Jadi tanpa mode buas pun, Im Sama tetap akan mampu melakukan hal-hal hebat bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Terkena telak serangan gabungan dari Luffy, Loki, dan Jinbei tadi membuat Im Sama menjadi sedikit kesal. Itulah mengapa setelah ini Im Sama akan menggunakan serangan-serangan yang lebih luar biasa lagi. Saat ini Luffy dalam mode Jin Gear 5 masih menggunakan teknik rahasia untuk menciptakan clone Jin dengan berbagai ukuran dan skill unik. Clone Jin tersebut cukup banyak di mana semuanya terhubung melalui uap putih dan siap untuk bertarung melawan Im Sama lagi. Jinbei pun berkata mungkin akan lebih efektif lagi bila para kru bajak laut Jerami bisa bertarung sambil berada di udara, sebab Im Sama saat ini pun sedang dalam posisi melayang di langit. Maka Jinbei ingin agar Loki berubah ke dalam mode naga Nidog seperti tadi dan mereka akan naik di atas kepala naga Loki. Kecuali Luffy karena memang Luffy sudah melayang sendiri dengan mode Jin Gear 5 ini. Loki pun tidak setuju dengan ide dari Jinbei karena dia enggan membiarkan mereka semua naik ke atas kepala naganya. Tapi Luffy mulai membujuk Loki karena ini semua demi keselamatan Pulau Elbaf. Meskipun merasa kesal, akhirnya Loki pun menuruti permintaan dari mereka sebab ini merupakan bagian dari strategi demi mengalahkan musuh yang mengacaukan Pulau Elbaf. Loki juga berkata, jika saja situasi di Elbaf tidak sedang seperti ini, dia mungkin akan langsung menghajar Luffy dan kawan-kawan. Loki pun memasuki mode Fuzuan Nidog, lalu Jinbei, Franky, Brook, dan Usopp segera naik ke atas kepala naga Loki. Usopp yang tidak bisa melompat setinggi yang lain dibantu oleh salah satu clone Jin milik Luffy. Awalnya, Usopp merasa takut, tapi dia mulai menikmati situasi ketika sudah berdiri di atas kepala naga Loki. Usopp takjub saat naik di atas sana, sebab ukuran naga Loki memang benar-benar sangat besar. Usopp berkata dia tidak perlu khawatir akan jatuh ke bawah, karena kepala naga milik sang pangeran Elbaf itu seperti daratan yang sangat luas. Franky pun meminta Usopp untuk fokus karena mereka akan segera maju. Sementara itu, sebagian dari clone Jin milik Luffy melindungi mereka di wilayah udara. Dengan begitu, formasi ini terbilang adalah formasi yang sangat bagus. Loki dan orang-orang di atas kepala naganya tidak akan mudah diserang oleh Im Sama karena dilindungi oleh para clone Jin Luffy. Meskipun nanti para klon itu terkena serangan, mereka bisa pulih lagi dalam batasan tertentu selagi Luffy yang asli masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Maka, tugas untuk melindungi Loki dan para kru di udara ini memang sangat cocok untuk mereka di sana. Im Sama pun mulai menyerang dengan rentetan api hitam Omen dan juga energi iblis ke arah Loki. Tapi para klon Jin Luffy mampu menangkis semua itu. Lalu, sebagian klon lain pun melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Im Sama di sana.
sana. Sementara para klon menyerang, Loki pun ikut melancarkan serangan dari jarak jauh dibantu oleh Jinbei dan juga palu Ragnir. Loki menyemburkan energi petir bersamaan dengan Jinbei yang memakai teknik manipulasi air dan Ragnir yang memakai energi es. Im Sama pun menciptakan pertahanan lingkaran sihir di udara untuk menahan serangan tersebut. Kemudian Im Sama mulai bertarung dengan lebih serius lagi. Dia membentuk api hitam omen menjadi seperti monster besar di udara, lalu melapisi monster itu dengan energi iblis yang terbilang sangat masif. Sejak tadi, Im Sama memang telah memancarkan energi iblis yang begitu luar biasa di udara. Jadi dia tinggal menggabungkannya saja dengan monster yang tercipta dari api hitam omen ini. Para klon jin yang menyerang Im Sama pun terkejut saat melihat monster omen tersebut. Monster itu mulai menyerang para klon jin, sedangkan Im Sama yang asli terbang mendekati Loki. Para klon jin yang melindungi Loki dan para kru bajak laut berjerami di sana mencoba menghalangi Im Sama. Tapi sang pemimpin pemerintah dunia itu melancarkan serangan ke arah uap-uap putih yang menghubungkan mereka di sana. Im Sama menyerang uap-uap putih tersebut dengan energi iblis yang sangat kuat, sehingga uap putih itu pun langsung mulai terputus. Ketika uap putih terputus, klon jin yang ada di ujungnya menjadi menghilang. Jadi rupanya itu adalah kelemahan dari teknik rahasia Luffy dalam menciptakan para klon jin ini. Im Sama juga baru tahu hal tersebut ketika dia menyerang tadi. Kemungkinan besar pada masa lalu, Joy Boy tidak pernah menciptakan klon jin seperti Luffy. Mungkin dulu Joy Boy hanya pernah bertransformasi ke dalam mode jin saja, tapi tidak sampai menciptakan beberapa klon seperti Luffy sekarang. Jadi ini kali pertama Im Sama menghadapi klon jin seperti ini. Dengan begitu, maka artinya jurus-jurus Luffy saat ini tidak semuanya sama dengan jurus Joy Boy di masa lalu. Luffy memiliki kreativitasnya sendiri dalam memanfaatkan kekuatan Dewa Matahari Nika. Sayangnya, Im Sama sekarang sudah mengetahui kelemahan dari teknik milik Luffy ini. Im Sama pun mengendalikan monster tadi untuk mengincar uap-uap putih yang menghubungkan para klon jin tersebut. Jangan menyerang ke area tubuh, karena itu hanya membuat mereka bisa langsung pulih. Luffy pun kesal ketika para klon jin yang dia ciptakan itu mulai menghilang satu demi satu. Im Sama pun semakin dekat dengan kepala Nidhogg Loki, karena dia ingin menyerang orang-orang yang ada di sana terlebih dahulu. Namun, Luffy yang asli dalam mode Jin Gear 5 bergerak dengan cepat untuk menangkis serangan dari Im Sama. Luffy mengendalikan uap putih di sekitarnya untuk menahan kedua tangan sang pemimpin pemerintah dunia itu. Sementara tangan Im Sama ditahan, Jinbei, Brook, Franky, Usopp, dan Ragnir melancarkan serangan secara bersamaan. Tapi sayangnya, Im Sama mengeluarkan Hoshoku Haki tingkat tinggi untuk dipakai sebagai pertahanan. Hoshoku Haki tingkat tinggi tidak sekedar bisa dipakai untuk melapisi serangan saja, tapi juga bisa dipakai untuk menciptakan suatu pertahanan kuat. Bisa dibilang, Hoshoku Haki tingkat tinggi ini memiliki kemampuan mirip seperti Bushoshoku Haki, hanya saja memang berkali-kali lipat lebih kuat lagi. Maka tak heran, pertahanan Hoshoku Haki dari Im Sama ini mampu menahan serangan para kru Luffy dan juga Ragnir tadi. Im Sama juga memanipulasi energi iblis untuk menghasilkan gelombang dari dalam tubuhnya, sehingga Luffy yang sedang menahan tangannya seketika langsung terjatuh. Uap-uap putih di sekitar tubuh Jin Luffy itu pun terpancar akibat hempasan dan daya ledak dari gelombang kuat milik Im Sama. Im Sama lalu mengulurkan kedua tangannya ke arah Loki dan melepaskan serangan gelombang juga yang tercipta dari energi iblis. Loki dalam mode Nidhogg terpental kuat, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang-orang di atas kepalanya mulai berjatuhan di sana. Untung saja Luffy bisa menangkap mereka semua agar tidak terjatuh ke tanah. Usopp yang sangat panik pun berkata bahwa itu tadi hampir saja. Im Sama lalu melihat ke bawah di tempat Luffy dan orang-orang itu. Kemudian dia melepaskan serangan energi iblis yang sangat kuat kepada mereka di sana. Serangan kali ini tidak lagi berupa gelombang, melainkan tembakan energi iblis berskala besar. Luffy pun langsung melindungi mereka semua dengan sekuat tenaga di sana. Hasilnya, Luffy kini kembali ke dalam mode Gear 5 biasa dan tidak lagi dalam mode iblis. Luffy terlihat cukup kelelahan, yang mana artinya dia memang sudah mencapai batas penggunaan mode Jin Gear 5. Sementara itu, Im Sama pun penasaran sudah sejauh mana progres para ksatria suci dalam menangkap anak-anak raksasa. Sebab Somerset dan Killingham masih menjalankan misi penting itu sampai sekarang ini. Im Sama pun mengingat kembali bagaimana pada masa lalu faktor utama kekalahan Elbaf sebagai sekutu terkuat milik kerajaan kuno adalah karena anak-anak raksasa. Dulu aliansi 20 kerajaan menyandra para anak-anak raksasa, yang mana itu mengacaukan fokus dari para raksasa dewasa Elbaf.
Elbaf. Padahal pada abad kekosongan atau era dunia kedua dulu, kekuatan Elbaf benar-benar sangat mengerikan, jauh melampaui kekuatan para raksasa Elbaf yang ada sekarang. Jika aliansi 20 kerajaan tidak melakukan strategi licik semacam itu, maka Elbaf pasti akan sangat sulit untuk dikalahkan. Nah, pada masa ini, Im Sama pun ingin melakukan hal yang sama seperti dulu, dengan membawa pergi beberapa anak-anak raksasa Elbaf ke Joyce sebagai sandera. Tapi tujuannya terbilang cukup berbeda. Bukan untuk mengalahkan Elbaf seperti pada masa lalu, melainkan untuk membuat para prajurit raksasa Elbaf menjadi pasukan di bawah naungan pemerintah dunia. Para prajurit raksasa ini memiliki prinsip tinggi dan juga sangat keras kepala, sehingga meski mereka dikalahkan, mereka tidak akan mau tunduk kepada pemerintah dunia. Namun, beda ceritanya jika anak-anak raksasa dalam keadaan yang terancam. Mau tidak mau, para raksasa dewasa harus mau tunduk kepada pihak pemerintah dunia. Itulah mengapa misi membawa anak-anak raksasa itu pergi dari Elbaf terbilang sangat penting. Meski begitu, misi itu untuk sekarang sedang cukup terhambat, sebab ada Zoro dan Sanji yang melawan Somers dan Gillingham di dua area yang berbeda. Meskipun dua ksatria suci itu telah menjadi sangat kuat berkat peningkatan kekuatan signifikan dari Im Sama, tapi Zoro dan Sanji tidak akan membiarkan keduanya menjalankan misi tersebut. Lalu, monster mimpi buruk Dewi Hujan Zaza yang diperintahkan oleh Gillingham untuk menangkap anak-anak raksasa pun saat ini masih dihadang oleh Chopper dan para prajurit raksasa. Maka dari itu, misi untuk membawa anak-anak raksasa dari Elbaf untuk saat ini masih belum memiliki progres yang bagus. Berpindah ke tempat lain, pertempuran di Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Di salah satu area, Marco sedang terlibat dalam pertarungan 3 kubu melawan Fujitora dan juga Silver Medalist. Tak jauh dari mereka juga ada Kaisar Bayangan dan juga BG yang sedang menghadapi musuh-musuh yang lain. Tak lama berselang, situasi menjadi semakin kacau karena Sanjuan Wolf dan Shiki datang ke sana hampir secara bersamaan. Seperti yang telah admin Rakun bahas sebelumnya, dua orang ini sudah pulih secara total beberapa waktu yang lalu. Sebab Seraphim Kuma alias Esber mengeluarkan rasa sakit dari tubuh mereka lalu memindahkannya ke tubuh para bawahan musuh. Ini adalah teknik yang mirip seperti Kuma, karena Esber pun memiliki kekuatan buah iblis Nikyu Nikinomi berkat teknologi Greenblood dari Vegappa. Ide dari Katarina Devon yang memerintahkan Seraphim Kuma untuk melakukan itu benar-benar sebuah ide yang bagus. Bukan hanya Sanjuan Wolf dan Shiki saja yang pulih, tapi banyak juga orang kuat lain di pihak Kurohige, baik para komandan Titan maupun aliansi Kurohige yang disembuhkan secara instan oleh Esber. Untung saja Esber tidak sempat melakukan ini kepada Kurohige, Shiryu, dan juga Kuzan. Sebab sebelum dia mencoba hal itu, Ben Beckman tiba-tiba muncul dan langsung menumbalkan Seraphim tersebut. Peran Ben Beckman di sini benar-benar sangat besar. Bayangkan saja, jika Kurohige, Shiryu, dan juga Kuzan dipulihkan lagi oleh Seraphim Kuma menjadi kembali prima, maka hal itu benar-benar akan membuat keadaan menjadi semakin merepotkan. Untung saja Ben Beckman langsung sigap dan menumbalkan Seraphim Kuma dengan cepat. Namun meski Kurohige, Shiryu, dan Kuzan tidak mendapatkan pemulihan instan, tapi berhubung banyak orang kuat lain mengalami hal itu, maka kekuatan tempur di pihak Kurohige sekarang tetap menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Pihak bajak laut Akagami dan Angkatan Laut banyak yang sudah terluka dan juga kelelahan, sedangkan sebagian besar orang kuat di pihak Kurohige malah menjadi sehat kembali. Sanjuan Wolf dan Shiki yang datang ke area pertarungan 3 kubu itu pun langsung mengacaukan tempat itu. Mereka merasa bahwa tubuh mereka saat ini benar-benar dalam keadaan yang sangat fit sehingga tak masalah jika mereka melancarkan serangan-serangan besar sekaligus. Sanjuan Wolf langsung mengincar Marco di sana karena sebelumnya dia dikalahkan oleh sang mantan komandan divisi 1 bajak laut Shirohige tersebut. Namun karena ukuran tubuh Sanjuan Wolf sangat besar, serangannya juga akan mengenai Fujitora dan juga Silver Medalist yang ada di sana. Fujitora pun langsung menahan tangan Sanjuan Wolf memakai kekuatan gravitasi. Lalu Silver Medalist marah-marah kepada Sanjuan Wolf karena mereka harusnya berada di pihak yang sama, sebab mereka merupakan bagian dari aliansi. Sanjuan Wolf harus lebih berhati-hati dalam melancarkan serangan di sana, jangan sampai mengenai teman-temannya sendiri. Ketika tangan Sanjuan Wolf masih ditahan oleh Fujitora, Marco terbang dan langsung menendang wajah raksasa itu. Ini bukanlah kerjasama antara Marco dan juga Fujitora, melainkan ini hanyalah kebetulan dalam situasi pertarungan 3 kubu. Kemudian Shiki yang juga datang ke sana membuat tanah terangkat dan langsung menyerang Fujitora. Sang admiral itu pun cukup kesal karena Shiki dari tadi terus saja mengganggunya. Padahal target Fujitora di pulau ini adalah Kaisar Bayangan dan juga para aliansinya. Fujitora pun segera menghancurkan tanah yang terangkat itu dengan tebasan pedangnya. Shiki lalu melancarkan berbagai serangan lain lagi. Berhubung kondisinya saat ini sudah kembali fit berkat
Seraphim Kuma, maka tentu dia akan bertarung dengan sangat optimal di sini. Kondisinya sekarang kurang lebih sama seperti Fujitora. Dalam pertarungan sebelumnya, pertarungan mereka terbilang berat sebelah karena Shiki sudah lelah dan juga terluka akibat pertarungan-pertarungan sebelumnya. Sedangkan Fujitora masih fit karena dia baru saja tiba. Nah, berhubung sekarang Shiki sudah kembali dalam keadaan yang fit, maka pertarungannya tidak akan berat sebelah seperti tadi. Pertarungan kali ini akan semakin menegaskan lebih kuat mana antara Fujitora atau Shiki. Dari jauh, ada Sengoku yang ingin menyusul Shiki, karena Sengoku tak mau Fujitora yang sedang dalam misi menjadi terganggu. Tadi juga Sengoku sempat mengambil alih pertarungan melawan Shiki. Hanya saja Shiki berhasil meloloskan diri. Tapi ketika Sengoku ingin pergi menyusulnya ke area Fujitora, Sengoku malah dihadang oleh banyak orang yang ada di sana. Beberapa di antaranya adalah aliansi kuat Kurohige yang baru saja pulih. Di area lain, Band Backman yang baru saja mengalahkan Seraphim Kuma kini sedang diserang oleh beberapa musuh kuat yang sudah pulih. Dua di antaranya adalah pemimpin unit rahasia pengguna buah iblis dari bajak laut Kurohige dan seorang kapten raksasa dari luar Elbaf yang memusuhi bajak laut Akagami. Seperti yang pernah admin Terokun bahas, kapten raksasa ini bukanlah aliansi Kurohige. Dia hanyalah musuh masa lalu yang pernah dikalahkan oleh bajak laut Akagami, di mana dia datang ke Pulau Hachinosu ini untuk memanfaatkan keadaan demi balas dendam kepada Sans dan kawan-kawan. Jadi dia secara kebetulan saja bekerja sama dengan pihak Kurohige di sini. Di area berbeda, ada Barbel yang sedang bertarung melawan Lakiru. Meskipun telah pulih kembali berkat Seraphim Kuma, tapi Barbel tidak melakukan rematch-nya melawan Garp. Mungkin karena dia yakin bahwa dirinya pasti akan kalah lagi meskipun kondisi Garp sedang tidak terlalu prima. Maka dari itu, dia pun bergerak ke area lain saja yang membuatnya sekarang berhadapan dengan Lakiru. Kemudian ada pula Bong Punch dan juga Building Snake yang sekarang sedang bertarung bersama melawan cukup banyak orang dari aliansi Kurohige. Tiba-tiba Vasco Shoot dan Barges menyerang mereka di sana. Vasco Shoot sangat percaya diri bahwa mereka berdua bisa menang, sebab dia dan Barges juga sudah mendapatkan pemulihan instan dari Seraphim Kuma. Sedangkan Bong Punch dan Building Snake sekarang ini sedang dalam keadaan yang lelah dan juga mengalami banyak luka. Di area tengah kota, Sans yang sedang bertarung melawan Kurohige bisa merasakan keunggulan dari pihak bajak laut Kurohige sekarang ini. Meski begitu, sang Yonko rambut merah itu ingin tetap tenang dan juga tetap fokus agar dia tidak lengah dan tidak salah langkah dalam pertempuran yang sangat penting ini. Kurohige pun mengejek Sans dengan bilang, "Apa kau sekarang sudah bisa merasakan keunggulan dari pihak bajak laut Kurohige?" Sans tetap tenang dan berkata, "Selagi pertempuran masih berlangsung, apapun bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan keadaan pertempuran ini akan mulai berbalik lagi." Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, salah satu pulau markas sekutu pasukan evolusi akan kembali mendapat sorotan. Di pulau itu, awalnya terjadi pertempuran antara Belo Betty dan pasukannya melawan kelompok bajak laut Black Maria, di mana Belo Betty berhasil memenangkan pertarungan. Lalu, datang pasukan angkatan laut dari salah satu markas cabang yang ada di dekat sana. Belo Betty dan kawan-kawan pun berjuang sekuat tenaga melawan mereka meski dalam keadaan yang sudah sangat kelelahan. Setelah memenangkan pertempuran melawan para marinir di sana, datang lagi pasukan angkatan laut dari markas cabang yang berbeda. Gempuran demi gempuran itu pun tentu membuat pihak pasukan revolusi berada di ambang kekalahan. Namun untung saja Dagon datang ke sana karena dia terbang dengan kecepatan tinggi. Tanpa berlama-lama, Dagon langsung menyerang para marinir itu dengan kekuatannya. Belo Betty dan kawan-kawan bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Mereka cukup beristirahat saja karena tadi mereka semua sudah berjuang dengan sangat baik. Sekarang serahkan saja semuanya kepada Dagon yang sudah datang. Sebab sang pemimpin pasukan revolusi itu akan mampu memukul mundur semua musuh di sana. Dagon sekarang ini tidak akan menggunakan jurus-jurus yang terlalu kuat. Dia hanya menggunakan teknik-teknik dasar dari kekuatan angin saja untuk mengalahkan para pasukan angkatan laut itu. Dia juga hanya menggunakan sebagian kecil Hoshoku Hakinya saja untuk bisa menumbangkan mereka semua dengan lebih cepat lagi. Kemudian di pulau sekutu lain ada komunitas Lunaria yang sedang berjaga, sebab pulau tersebut berpotensi diserang oleh pasukan Giberson yang dibawa oleh Uroj. Hal ini telah diprediksi melalui jalur pergerakan Uroj dan para pasukan tersebut. Sekarang pulau itu pun mulai diserang, tapi ternyata bukan oleh pihak Giberson. Yang menyerang di sana adalah pasukan gabungan dari beberapa kelompok kriminal lain bersama dengan para agen CP0 dan juga para angkatan laut. Bahkan ksatria suci dari keluarga Markus yang sangat kuat juga datang ke tempat itu. Mereka pun membawa beberapa pasifista yang kini telah semakin diperkuat oleh York. Meski dugaan mereka salah karena ternyata yang menyerang bukanlah pasukan Giberson dan Uroj, tapi tetap saja
saja komunitas Lunaria akan bertarung dengan semaksimal mungkin. Untuk sekarang, Urajan pasukan Giberson tidak sedang mendekati pulau manapun. Hal ini tentu menimbulkan suatu misteri baru. Strategi apa sebenarnya yang sedang dimainkan oleh pihak pemerintah dunia? Pergerakan misterius dari Urajan pasukan Giberson ini hanya sedang mengikuti arahan dari pihak pemerintah dunia saja, mengingat mereka sekarang sedang terikat kerjasama dengan pihak pemerintah dunia. Setelah itu, di pulau lain juga ada komunitas Bucanir yang sudah tiba dan membantu sekutu pasukan revolusi yang berjaga di sana. Pulau ini juga berpotensi diserang oleh Urajan pasukannya. Namun sampai sekarang, Urajan pasukan Giberson itu belum juga datang ke sini. Jadi, pergerakan Urajan pasukan Giberson memang masih menjadi misteri. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Taraokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taraokun, Shambles.